banget, pengorbanannya luar biasa banget. Iya, Eja udah ada pernah di titik paling bawah. Orang kan kalau semuka, setangan semuanya. Jadi benar-benar Eja ada di atas speedboat itu kurang lebih 2 jam Eja berdiri di depan itu, dan benar-benar cuman antara Eja sama matahari doang udah. Jadi Eja nggak pakai pelindung apa-apa, hasil klip itu benar-benar menguras energi dan apa ya, tapi seru. Dan alhamdulillah kemarin hasilnya semuanya bagus, dan sutradaranya juga Mas Ato tuh mengarahkan banyak hal yang maksudnya di luar kebiasaan kita membuat klip gitu loh. Jadi kayak yang Eja harus nyemplung sampai pertengahan laut di situ, dan apa terus ada apa lagi tuh kemarin yang Eja nyetir speedboatnya sendiri. Jadi itu kayak yang pengalaman baru banget buat Eja gitu. Oke, berarti ini termasuk lagu yang sedih dan penuh pengorbanan ini Aeja ya. Betul banget, pengorbanannya luar biasa. Iya, mungkin belum ya. Aku lanjut ya Aeja. Ya. Aeja, ini kan yang seperti kita tahu dan seperti yang sudah Aeja ceritakan tadi di live streaming ini kan Aeja sedang lagi ya ada masalah lah ya. Gitu. Nah, Aeja kok bisa kuat sih Aeja bisa nyanyiin lagu ini di saat di tengah Aeja situasi mungkin pikirannya, hatinya juga lagi nggak kondusif. Nah, apa sih yang menguatkan Aeja ini bisa sampai merilis single di tengah badai yang lagi menghantui hidupnya Aeja? Iya, Eja udah ada pernah di titik paling bawah. Orang kan kalau semua manusia ya titik-titik terbawahnya mereka ya saat mereka mati gitu loh. Jadi Eja pernah ada di titik Eja hampir mati, dan saat itu Eja kuat. Jadi untuk masalah yang ini mungkin ini konteksnya berbeda gitu ya. Jadi cuman Eja alhamdulillah sangat dikuatkan oleh semua orang-orang yang jadi support sistemnya Eja. Bukan hanya keluarga, tapi dari pekerjaan, dari sahabat, dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah mereka begitu tahu ceritanya seperti apa, tidak ada yang menyalahkan, bahkan bersyukur gitu loh. Kayak maksudnya mereka langsung memberikan alhamdulillah kowe ora duwe anak, alhamdulillah belum dikasih omongan, alhamdulillah belum begini, alhamdulillah belum sampai begini. Jadi alhamdulillah kayak yang Eja berarti Eja ada di posisi yang benar gitu. Jadi that's why kenapa kalau dibilang Eja kuat ya sebenarnya kalau dibilang sedih ya sedih, cuman Eja bukan tipe orang yang tadi Eja sebutin sama Mbak Delni. Jadi bukan tipe orang yang meratap, yang sedih, yang nggak mau ngapa-ngapain, terus ninggalin kerjaan, terus cuman mau fokus sama diri, mau nangis gitu. Ya Eja sudah ada di level usia yang harus menyelesaikan banyak tanggung jawab, dan Eja punya pekerjaan yang butuh mood, butuh kinerja, butuh kesehatan, butuh fokus. Jadi ya Eja berusaha untuk melupakan itu. Jadi kayak yang setelah selesai ya memang sudah selesai. Saya tidak ada penyesalan, saya tidak ada kesedihan, cuman dibilang kecewa. Iya, saya kecewa karena dibohongi gitu. Oke, nih Aeja ada pertanyaan. Waktu itu 7 April saya ingat pernah buat berita soal Kak Reza. Kak Reza pernah bilang mau membuatkan lagu untuk Kak Valda. Tapi sekarang justru Kak Reza bercerai dan merilis lagu baru ya Kak. Apakah lagu baru tersebut berkaitan dengan perjalanan pernikahan Kakak sampai akhirnya bercerai? Dan pertanyaan, boleh jawab dulu. Jawab dulu aja. Jawab dulu aja ya. Jadi untuk Bapak ya, waktu itu Eja pernah ngomong gitu ya. Waktu itu memang Eja tidak menjanjikan atau tidak mengiyakan, cuman Eja bilang kalau nggak salah ya Eja ngomongnya bisa jadi insya Allah nanti Eja akan bikin single tentang
istri gitu ya. Jadi kan kalau untuk yang saat ini, untuk Lautan Dusta ini sebenarnya untuk pembuatannya sendiri jauh banget sebelum proses saya menikah bahkan. Jadi sebelum saya memutuskan untuk meminang Palda pun lagu ini udah ada gitu loh. Jadi kayak yang Eja nggak mau bilang ini lagu curahan isi hati Eja atau gimana, enggak. Cuman kalau dibilang relate banget gitu loh, karena si pencipta tanpa ada komunikasi apapun sama Eja, tiba-tiba beliau menciptakan lagu dengan cerita yang sebegitu samanya dengan apa yang saya jalani sekarang gitu. Oke, ini untuk pertanyaan yang kedua ya, Aija. Dari cerita kakak, kenapa kakak tidak bertekad mempertahankan dulu rumah tangga kakak? Dan apakah kalau nanti mau menikah lagi masih ingin menjalani ta'aruf? Ya. Kalau untuk mempertahankan, saya sudah mempertahankan. Kan tadi saya bilang sama Mbak Telni bahwa sebenarnya untuk saya memulangkan dia, atau saya hampir memulangkan dia itu sebenarnya di bulan Maret itu saya sudah ada keinginan untuk melakukan itu. Cuman saya karena anjuran orang-orang terdekat saya diminta untuk sabar, untuk lebih menjalani lagi, untuk mendalami lagi seperti apa. Cuman memang ujung-ujungnya memang nggak bisa gitu. Jadi saya tidak bisa atau tidak mungkin mempertahankan sesuatu yang buruk gitu. Jadi kalau hasilnya memang nanti kedepannya juga akan seperti ini, ya mending lebih baik saya selesaikan gitu. Jadi istilahnya saya mendapatkan sinyal lebih awal gitu, lebih awal bahwa kedepannya akan tidak baik. Jadi ya siapa sih yang nggak mau mempertahankan gitu loh. Nggak ada satupun di dunia ini mungkin orang yang kalau pernikahannya diterpa segala macam, diterpa ini diterpa itu, pasti yang terjadi adalah mereka akan saling berusaha untuk mempertahankan. Dan saya adalah orang yang berulang kali berusaha untuk mempertahankan, tapi dari pihaknya beliau seperti mainan gitu loh. Jadi kayak yang sabodo, gue mau ngelakuin ini lagi, ntar marah nggak, gue mau begitu ntar marah. Jadi kayak sengaja menguji kesabaran saya, yang akhirnya memang ya saya kalau orangnya memang saya berprinsip. Jadi memang kalau kamu nggak bisa hidup sama saya, ya buat apa dilanjutkan gitu. Dan untuk proses ta'aruf seperti yang tadi Eja bilang juga sama Mbak Telni, untuk kedepannya mungkin jalan ta'aruf tidak lagi saya pilih. Tapi bukan berarti saya menghalalkan proses pacaran yang yang zaman sekarang banget gitu, yang peluk-pelukan lah, yang cium-ciuman, yang gandengan, yang apa-apa, yang gendong-gendongan, enggak. Jadi tetap dengan peraturan norma agama ya. Jadi mungkin kalau nanti Eja udah ada calon lagi, dia harus mau tidak mau ikut sekali atau dua kali lihat pekerjaan Reza seperti apa, di backstage seperti apa, saat Reza bertugas seperti apa, saat off air seperti apa, saat di rumah seperti apa, saat sama keluarga, sama temen gimana. Jadi supaya dia tahu bahwa suaminya adalah seorang pekerja seni yang bekerja sesuai dengan skenario orang, ya kan, yang harus begini, yang harus begitu, yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jadi dia harus mau. Dan saya paling enggak nanti kalau sudah ada calon lagi, kalau kita mau pergi, dia harus bawa tahnya, atau kalau dia punya kakak atau adik ya dibawa, pokoknya buat jaga. Dan saya pun pasti tidak akan pergi sendirian, karena saya punya asisten, saya punya adik saya yang selalu ikut kemana-mana gitu. Oke, terima kasih Aija untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Biasanya kan orang kalau ada masalah pelariannya bikin lagu untuk musisi. Nah, Aija kemarin pas ada masalah curhat atau pelariannya ngapain? Kalau saya kemarin pelariannya kerja ya. Jadi Eja justru malah kerja dan jadi bisa dibilang kemarin beberapa bulan terakhir kemarin Eja benar-benar produktif banget, yang bisa sampai 10 hari aja nggak ada di rumah dan hidupnya di jalan, cuma di mobil doang. Kemudian selama proses saya menjalani perceraian di persidangan pun saya tetap menjadi juri lidah. Jadi nggak ada pelarian yang maksudnya pengen sih sebenarnya waktu itu bikin lagu atau apa ya gitu, karya atau apa gitu. Cuman maksudnya
nggak klik aja, nggak pengen aja gitu. Kok kok sayang gitu ya kayaknya bikin karya yang buat nyampein diri terus mikirin dia gitu, maksudnya jadi kayak enggak lah, udah kerja normal aja, jadi juri, terus juga off air, juga kemarin bikin kolaborasi dengan berbagai macam konten kreator yang kita bikin cover, terus syuting video klipnya sampai berhari-hari, terus ada juga motivation class dan lain-lain. Jadi Eja lebih seneng pelariannya Eja pakai kerja gitu, menyibukkan diri gitu ya Eja ya. Betul Supaya nggak ingat-ingat lagi, bikin lupa banget, jadi kayak nggak ada pikiran berat apa gitu, kerja aja, badan capek tidur gitu. Iya, karena fokusnya kan ke kerjaan, jadi nggak sempat untuk betul, dan energinya juga ke kerjaan juga bagus gitu loh, jadi kayak yang fokus terus semangat gitu. Iya, oke. Ini Aija ada pertanyaan lagi nih. Lagu Lautan Dusta ini kok sepertinya relate sekali dengan situasi yang dihadapi oleh Aija. Sepertinya kok momentumnya bisa pas sekali ya Aija ya. Iya. Jadi kalau untuk momentumnya dan segala macamnya, kita memang secara manajemen kemarin kita udah ngobrolin gitu ya. Jadi prosesnya Eja sendiri itu kan kelar. Jadi kita tuh gini loh, setiap artis itu kan punya table untuk rilis single masing-masing. Jadi memang untuk table rilisnya Eja itu jatuhnya kemarin memang di tanggal 9 gitu loh. Sebenarnya Eja untuk untuk press con-nya sendiri atau untuk ngumumin dan lain-lainnya itu Eja pengennya waktu itu udah jauh-jauh hari, waktu dekat-dekat di tanggal 14. Jadi kan surat itu keluarnya tanggal 14 September. Jadi tadinya maunya sekalian di sana, cuman momennya kita membangun momennya supaya pas dan ya bisa dibilang kayak ini cerita. Jadi kayak Eja nggak perlu banyak ngomong deh, gue nggak perlu banyak ngomong, lu dengerin lagu gue aja lu udah tahu bakalan ceritanya bagaimana gitu loh. Jadi karena lagu ini memang benar-benar kayak ya udah kisahnya Eja ditumpahkan di lagu itu. Jadi saat presscon ya udah, lu nggak usah banyak tanya, lu lihat aja video klipnya, liriknya seperti apa, ya itu isinya gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Dalam situasi pandemi yang belum benar-benar berlalu, apa sih strateginya Kak Eja nih agar singlenya sukses meledak diterima penggemar dangdut? Kalau dibilang kadar sukses meledak itu kan bukan berarti hanya viral, trending dan lain-lain kan. Jadi menurut Eja pribadi, untuk strategi seperti itu kita udah harus mulai pikirkannya lebih ke promosi di sosial media gitu loh. Jadi Eja sih untuk yang kalau dibilang momen-momen dulu ya, zaman ngeluarin single tuh kan bisa keliling kemana, jadi mana. Kalau sekarang kan mungkin masih terbatas, sudah boleh tapi masih terbatas. Jadi kayak yang Eja harus tetap memilih-milih nih, oh ini cocok nggak ya kira-kira kalau aku promoin lagu di sini gitu. Jadi pintar untuk mengolah lagunya, pintar untuk mengolah momen untuk men-share itu ke sosial media. Of course kita kan punya fans dan ya fans kita adalah seperti bola yang kita iniin aja, kita gelindingin gitu. Jadi mereka yang terima, mereka yang nyebarin sendiri seperti itu. Dan tugas kita artis, idola, sebagai public figure, seorang pekerja seni, ya kita terus aja bikin karya. Kita bikin lagi, yang satu responnya begini, berarti yang satu bikin lagi seperti ini, nanti kurang begini, bikin lagi seperti ini. Jadi lebih produktif sih, jangan mengatasnamakan pandemi akhirnya kita jadi nggak produktif, malah alhasil kita tidak punya apa-apa, kita nggak punya karya apa-apa dan mati ditelan pandemi, ditelan kehirup pikukan pandemi tanpa menghasilkan karya satupun. Oke nih, dan terakhir nih, harapan Eja untuk single Lautan Dusta ini seperti apa sih Eja? Ya, Eja berharap lagu ini, Eja tuh dari kemarin nggak muluk-muluk ya, Eja mintanya cuman lagu ini mudah-mudahan
sangat bisa diterima semua lapisan masyarakat dan semua pecinta lagu dangdut di Indonesia, pencinta lagu-lagu klasik. Alhamdulillah kemarin udah dapat ucapan dan respon yang positif dari berbagai macam ya Allah, teman-teman bunda ya, ayah senior penyanyi dangdut, sebenarnya mereka semua support dan mereka semua memberikan wadah yang istilahnya, yuk semangat bikin lagi begini. Jadi Eja berharap lagu ini jadi satu warna baru di industri dangdut dan bisa dinyanyikan oleh banyak orang, yang mudah-mudahan bisa menjadi lagu yang melegenda, lagu yang baik, lagu yang enak didengar, yang gak ada matinya kalau didengerin. Amin, semoga lagu ini bisa terus meroket ya Eja sampai ke kancah internasional. Amin, insyaallah. Amin. Baik, terima kasih Eja untuk waktu semuanya hari ini bersama rekan-rekan media. Terima kasih. Sehat-sehat dan bahagia selalu Eja. Amin. Thank you. Sehat-sehat buat kalian semua. Amin, terima kasih.